Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sukmawati dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Qasim Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baiklah, di sini sebelum kita masuk tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yang dimana panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya. Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal 29. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Sila kedua Pancasila menjiwai alinea pertama pembukaan dan pasal-pasal tentang HAM. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mencakup persatuan dalam arti ideologis politik, ekonomi sosial budaya, dan keamanan. Sila ketiga menjiwai alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal tentang budaya, bendera, bahasa, dan lambang negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti bahwa Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sila keempat menjiwai alinea keempat tentang kedaulatan rakyat dan pasal kebebasan berpendapat dan berserikat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima menjiwai alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dan pasal-pasal tentang perekonomian dan kesejahteraan. Sebelum membahas nilai, perlu kita pahami dahulu perbedaan antara nilai, norma, dan moral. Nilai terbentuk atas dasar pertimbangan cinta, rasa, dan karsa dari seseorang atas dasar kesadaran dan keyakinan yang dipaksakan. Menurut Noto Nagoro, nilai mempunyai 3 macam jenis, yaitu 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, baik kebenaran, sesuai akal keindahan, sesuai rasa kebaikan, kodrat manusia, maupun nilai religius yang mutlak. Sedangkan norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan alasan tertentu dengan disertai sanksi dari hubungan nilai, timbullah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya, seperti norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri, norma sopan santun dengan sanksi sosial masyarakat, norma hukum dan pemerintah atau alat-alat negara. Moral adalah ajaran baik dan buruk perbuatan atau tingkah laku manusia berdasarkan kodratnya. Moral berasal dari kata mos dalam bahasa Yunani yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Pancasila tergolong dalam nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang meyakini adanya nilai material dan nilai vital. Sebagaimana dibuktikan susunan sila yang dimulai dari sila pertama. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu 1. Nilai religius pada sila pertama, 2. Nilai kemanusiaan pada sila kedua, 3. Nilai persatuan pada sila ketiga, 4. Nilai kerakyatan pada sila keempat, 5. Nilai keadilan sosial pada sila kelima. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Pendekatan untuk pengamalan Pancasila melalui 2 aspek, yaitu 1. Pendekatan historis atau pendekatan sejarah untuk mengetahui proses pelembagaannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. 2. Pendekatan yuridis konstitusional
untuk mengetahui segi-segi hukum ketatanegaraan dari Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Pengamalan Pancasila ada dua macam, yaitu mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia harus sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam butir Pancasila yaitu: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan dan saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diamalkan dengan saling menghormati orang lain tanpa memandang derajat dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia diamalkan dengan menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan pribadi, harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air serta bangga pada negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diamalkan dengan tidak memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diamalkan dengan menghormati hak dan kewajiban orang lain dan saling tolong-menolong. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan yang terdiri dari pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Amalan Pancasila sebagai dasar negara dalam pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan, negara keadilan, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu dia penjelasan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jikalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.